Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu dan berjumpa kembali bertatap muka pada pertemuan kita yang kedua ya. Ya, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mintakan kepada Ahmad Rizal Khair untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, silahkan Rizal pimpin doanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, kalau gitu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Pertama Ahmad Rizal Khair hadir. Kemudian Ainul Istiqomah, alhamdulillah. Angelina Fitriani, oh sakit, masya Allah, semoga sembuh ya. Kemudian Desti Ayu Anjani ada, baik. Kemudian Halimatus Sa'diyah ada, alhamdulillah. Halimatus Sa'diyah pakai Y ada, alhamdulillah. Kemudian Hilyatun Nida Hayati izin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini di bab 8 ada judulnya tentang betapa bermacam-macamnya sunnah Nabiku. Adapun tujuannya ini harapkan kepada kalian agar kalian bisa menjelaskan apa sih itu macam-macam dari sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran dengan benar. Kemudian Ibu juga mengharapkan kepada kalian agar bisa mengidentifikasikan macam-macam sunnah dengan benar. Dan yang terakhir juga Ibu mengharapkan kepada kalian agar kalian bisa menunjukkan macam-macam sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelumnya buku sudah Ibu bagikan tadi ya. Kalian silakan buka di halaman 101, di situ ada tentang macam-macam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu akan menjelaskan sedikit, jadi nanti kalian silahkan diamati dan dipahami tentang isi yang ada di buku tersebut. Kemudian jika ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu. Nah, jadi macam-macam sunnahnya Nabi Muhammad itu terbagi kepada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama itu ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga itu ada sunnah takririyah, dan yang keempat itu ada sunnah hamliyah. Jelaskan sedikit ya. Jadi apa itu sunnah qauliyah? Jadi sunnah qauliyah itu adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Baik, dengan kata lain itu kalau qauliyah itu sunnah yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran atau perintah-perintah, cagahan maupun yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan Nabi Muhammad itu? Jadi yang dimaksud dengan pernyataan Nabi itu adalah sabda-sabda dari Nabi dalam merespon keadaan yang berlaku di masa lalu, kemudian di masa kini dan masa yang akan datang. Dan itu biasanya berbentuk seperti dialog dengan para sahabat atau seperti tanya jawab yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Kemudian yang kedua itu ada sunnah fi'liyah. Apa sih itu sunnah fi'liyah?
Jadi sunnah fi'liyah itu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah ini menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Jadi anak-anak, kedudukan sunnah fi'liyah ini merupakan kedudukan kedua setelah sunnah qauliyah. Jadi kualitasnya tentu lebih tinggi sunnah qauliyah daripada sunnah fi'liyah. Dan sunnah fi'liyah ini juga dapat dimaknakan sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain. Jadi kalau misal ada ibadah seperti puasa atau apapun itu, semuanya melalui sahabat ya. Seperti melaksanakan sholat manasik haji, nah ini sebagai contohnya ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada sunnah takririyah. Apa sih itu sunnah takririyah? Jadi sunnah takririyah itu adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabat. Dengan kata lain itu juga perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya ataupun melarang. Jadi itu apabila ada perbuatan dari para sahabat dan Nabi itu mengetahuinya, maka Nabi itu tidak akan menegurnya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan sunnah takririyah. Jadi Nabi ini cenderung lebih diam ketika beliau melihat sahabat-sahabatnya melakukan suatu perbuatan. Jadi Nabi itu tidak melarang ataupun tidak menegurnya. Jadi Nabi itu hanya melihat bagaimana para sahabatnya itu melakukan sebuah ibadah. Nah, inilah yang dimaksud dengan sunnah takrir. Ini anak-anak, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir itu ada sunnah hamniyah. Jadi apa sih sunnah hamniyah itu? Jadi ini merupakan sunnah yang terakhir dari pembagian kita yang keempat tadi ya. Jadi sunnah hamniyah itu adalah suatu kehendak dari Nabi Muhammad SAW, tetapi belum dikerjakan oleh Nabi. Jadi sebagian ulama hadis itu mengatakan bahwa perincian sunnah tersebut itu dengan sunnah hamniyah. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW itu terdapat sifat-sifat, keadaan-keadaan atau ahwal, serta himmah atau hasrat untuk melakukan sesuatu. Baik, sebagai contohnya pada sunnah hamniyah ini tentang pelaksanaan puasa tanggal 9 Asyura. Ibu mintakan kepada Gina Amalia untuk membacakan riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Gina Amalia yang telah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i dan rekan-rekannya hal ini termasuk dalam sunnah hamniyah. Tetapi menurut Asy-Syaukani berbanding belakang ataupun bertolak belakang pada pendapat Imam Syafi'i. Karena beliau berpendapat bahwa ham itu merupakan kehendak hati yang tidak termasuk dalam perintah syar'i untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Nah, dari sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan himmah tersebut yang paling bisa dijadikan sandaran hukum sebagai sunnah adalah ham. Yang mana sehingga kemudian sebagian ulama fikih mengambilnya sebagai sunnah ham. Selanjutnya silakan kepada anak-anak yang belum paham untuk bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan pembahasan selanjutnya. Tidak ada yang bertanya? Kalau gitu Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Ibu sebelumnya akan tanyakan kepada Hayati. Baik Hayati, untuk soal yang pertama, pada umumnya itu ulama mengklasifikasikan bentuk sunnah menjadi 3, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Betul atau salah, Hayati? Betul. Alhamdulillah. Kemudian Ibu mintakan kepada Halimatus Sa'diyah
untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, pada Halimatus Sa'diyah, yang dimaksud dengan sunnah qauliyah itu komentar atau tanggapan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Betul atau salah Halimatus Sa'diyah? Salah. Kemudian yang terakhir, Ibu mintakan kepada Hilyatun Nida, perintah kita untuk melaksanakan puasa sunnah tanggal 9 Muharram merupakan isyarat dari sunnah hamiyah. Betul atau salah? Betul. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti Ibu akan berikan soal-soal untuk bisa kalian jawab. Soalnya berbentuk pilihan ganda dan esai. Jadi untuk soal yang pertama silakan kalian catat. Yang pertama itu, apa arti dari sunnah qauliyah? Kalian jelaskan di situ ya, penjabarannya secara rinci. Dan yang kedua, coba kalian jelaskan apa itu sunnah fi'liyah. Di situ juga nanti kalian jelaskan secara lebih rinci ya. Anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya pembelajaran pada kita hari ini, yang pertama, sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah, dan keempat sunnah hamiyah. Jadi sunnah qauliyah itu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian sunnah fi'liyah itu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari perbuatan ibadahnya ataupun segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian sunnah takririyah itu adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian sunnah hamiyah itu adalah sunnah yang belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Namun pada sunnah ini Nabi Muhammad melihat perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi beliau tidak menegur ataupun melarang atas perbuatan dari para sahabatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.